Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Saranjana merupakan salah satu kota gaib yang ada di Indonesia. Dikatakan gaib karena kota ini tidak bisa dilihat dengan mata kepala manusia biasa. Kota gaib Saranjana ada di Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Walau gaib, namun ada salah satu pria yang bisa bebas keluar masuk kota gaib itu. Kemudian pria itu pun membocorkan rahasia besar tentang kota gaib tersebut. Pria yang bebas keluar masuk kota gaib Saranjana itu bernama Pua Leba, warga desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kepulauan, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pua Leba sehari-hari bekerja sebagai petugas di kantor kecamatan. Namanya dikenal baik oleh masyarakat sekitar. "Oh, rumahnya di ujung sana, pokoknya terus saja," kata seorang ibu yang tinggal di desa Tanjung Lalak Selatan saat wartawan Radar Banjarmasin menanyakan rumah pria itu. Sekedar diketahui, desa Tanjung Lalak berada di ibu kota kecamatan, jaraknya sekitar setengah jam dari kota. Pua Leba terkenal di desa itu karena kota gaib Saranjana. Warga kompak membenarkan kalau Pua Leba adalah salah satu dari manusia yang sampai sekarang sering keluar masuk kota Saranjana. Kalau jalan sama bapak hati-hati, dia sering hilang-hilang mendadak, kata anak lelakinya saat wartawan Radar Banjarmasin sampai di rumah Pua Leba. Si anak mengatakan ayahnya sedang di kebun sembari menyanggupi mengantarkan para wartawan itu. Di kebunnya, Pua Leba menyambut kedatangan para wartawan dengan senyuman. Orangnya ramah dan riang. Tanpa malu dan perasaan takut seperti kebanyakan warga lainnya, dia lancar berbicara tentang Saranjana. Katanya, awal mula bisa bersahabat dan keluar masuk ke kota Saranjana sesuka hati itu gara-gara sebuah mandau. Mandau adalah senjata khas suku Dayak di Kalimantan. Mandau itu dulunya milik pamannya yang konon adalah senjata semacam komando di Saranjana. Berkat mandau itu, indera keenam Pua Leba terbuka dan sekarang sudah leluasa melihat Saranjana bahkan bisa keluar masuk dengan bebas. Rata-rata orang suku Banjar di sana, tapi ada juga orang Mandarnya, orang Jawanya, ya macam-macam suku, kata Pua Leba saat ditanyai siapa saja penghuni kota gaib Saranjana yang terkenal dengan kota modern itu. Pua Leba melanjutkan kisahnya. Malam-malam tertentu dia sering dijemput tokoh dari kota Saranjana menggunakan mobil. Bagus mobilnya, kalau nggak warna merah biasanya warna kuning, akunya. Tapi ya hanya dia seorang yang bisa melihatnya. Sudah banyak orang yang diantar Pua Leba ke Saranjana, namun belum ada satu orang pun yang dapat melihat kotanya. "Kalau kamu mau, ayo ku antar ke sana, tapi pagi saja ke sana. Kalau memang beruntung, nanti bisa melihat kotanya," ajak Pua Leba ke wartawan itu. Kata Pua Leba, warga Saranjana sama saja dengan manusia pada umumnya. Mereka makan nasi dan minum kopi, bahkan mereka merokok juga. Mereka belinya di kota kita juga, tak ketahuan mereka kalau belanja karena sama saja dengan kita mukanya, tambahnya. Yang bikin kaget lagi, menurut ceritanya beberapa anak dari warga Saranjana memilih sekolah di alam nyata di sekolah kecamatan Pulau Laut, Kepulauan. Soalnya yang datang itu bapaknya dari orang Saranjana. Orang Kota Baru berpendapat kota Saranjana adalah kota yang indah dengan penduduk yang cantik dan gagah. Yang katanya siapa yang masuk ke dalamnya, orang tersebut tidak ingin pulang karena takjub dengan kotanya serta penduduknya yang ramah-ramah. "Sehari di sana, setahun kita di sini," tulis TS di Kaskus. Kata orang, ciri-ciri penduduk Saranjana ini fisiknya sama seperti manusia pada umumnya, tapi lebih cantik dan tampan. Selain cerita di atas, ada juga cerita dari pengalaman orang yang pernah merasakan keberadaan Saranjana. Seorang ibu yang bertempat tinggal di Lontar, bagian wilayah Pulau Laut, bercerita bahwa pada saat malam hari terdengar suara ramai deretan mobil lewat di depan rumahnya. Setelah dilihat ternyata tidak nampak satupun kendaraan yang lewat pada waktu itu dan dia meyakini bahwa suara tersebut berasal dari orang-orang Saranjana yang kebetulan melewati depan rumahnya.
Pak Sulaiman, seorang bekas kepala desa di Teluk Tamiang, juga bercerita bahwa kakeknya sudah lama hilang dan diambil oleh orang-orang Saranjana untuk dijadikan imam masjid di sana. Beda lagi dengan cerita Pak Bedi, seorang nelayan yang tinggal di Teluk Tamiang bagian timur. Dia kehilangan neneknya di laut dan menurut penerawangan orang alim, sekarang neneknya masih hidup dan tinggal di Saranjana. Hal serupa juga terdengar dari seorang bapak di sebuah warung pisang goreng di pinggir jalan menuju pelabuhan Tanjung Serdang. Dia bercerita bahwa pada saat di dalam kapal feri menuju pelabuhan Batu Licin, nampak di dalam kapal dipadati oleh banyak orang. Begitu kapal merapat ke dermaga, tiba-tiba dalam sekejap, suasana di dalam kapal menjadi sepi dan hanya terlihat sedikit orang saja. Kata penumpang kapal yang lain, orang-orang yang ramai di dalam kapal tadi sebagian adalah orang-orang dari Saranjana. Belum lagi cerita tentang rotan yang dikirim ke Surabaya atas nama kota Saranjana. Puluhan mobil mewah yang dipesan dengan tujuan ke kota Saranjana dan lain-lain. Padahal dalam peta administrasi daerah Kalimantan Selatan tidak pernah tercantum nama kota Saranjana. Menurut mitos masyarakat pesisir Kota Baru, Saranjana adalah sebuah kota yang tak kasat mata dengan sistem pemerintahan kerajaan yang dihuni oleh jin muslim. Ada juga yang mengatakan bahwa orang-orang Saranjana adalah orang bunian. Manusia juga seperti kita, bukan jin, hanya saja mereka tidak terlihat. Wallahu a'lam. Nah, sekian video kita kali ini. Jangan lupa kasih komentarnya ya sahabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.